Para Romo, Ibu Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kemarin dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Kemarin Romo Didik juga menyampaikan bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu dari berbagai latar belakang dan kebanyakannya bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi, tapi justru berasal dari kalangan rakyat biasa. Kebanyakan di antaranya sebagian besar berasal dari kalangan nelayan. Bagi masyarakat Yahudi, nelayan itu adalah masyarakat rendahan. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Itu menandakan bahwa Tuhan menghendaki bahwa para murid-murid Tuhan itu lebih mengandalkan Tuhan nantinya di dalam karyanya. Maka dalam tugas perutusan yang kita dengarkan hari ini, di sana juga Yesus memberikan pesan kepada para murid yang diutus untuk tidak membawa banyak hal yang bisa merepotkan mereka di dalam menjalankan tugas perutusan mereka, supaya lalu akhirnya mereka lebih mengandalkan Tuhan di dalam tugas perutusan mereka, sehingga karya yang mereka lakukan itu adalah karya Tuhan, bukan atas dasar prestasi kehebatan mereka. Maka Yesus pun menyatakan, kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Supaya ingat bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu semata-mata ambil bagian di dalam karya Tuhan sendiri, supaya mereka tidak merasa hebat sendiri, sehingga menuntut untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan juga tetap menjanjikan bahwa pekerja patut mendapatkan upah, tetapi dalam karya perutusan bukan itu yang utama, bukan itu tujuannya. Tetapi yang utama adalah ambil bagian dalam karya Tuhan, mewartakan kerajaan surga. Itulah tugas utama para murid. Menarik di sini bagaimana kita diajak untuk ketika kita ambil bagian di dalam karya, dalam pelayanan, dimanapun kita berada, supaya kita bisa memberikan itu dengan cuma-cuma. Memberikan berkarya dengan cuma-cuma berarti melaksanakan tugas perutusan karya itu dengan tulus hati, bukan pertama-tama untuk mendapatkan upah, bukan pertama-tama untuk mendapatkan imbalan, tetapi semua dilakukan semata-mata demi kemuliaan Tuhan sendiri. Nah, soal cuma-cuma ini, ya mungkin banyak di antara kita itu melakukan karya itu dengan cuma-cuma, artinya tidak mendapatkan imbalan, tanpa mendapatkan gaji, atau bahkan mau tombok untuk karya itu. Tetapi tanpa sadar kita pun masih mengharapkan sesuatu yang lain dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mungkin sekedar penghormatan, pujian, atau tempat yang khusus di dalam kehidupan gereja. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Uskup ketika membuka kesempatan bagi gereja-gereja untuk mengadakan ibadat yang bisa dihadiri umat kembali, namun dengan batasan-batasan tertentu supaya demi keselamatan dan kesehatan bersama, ada batasan yang harus ditaati, dan ini juga mengacu dari anjuran pemerintah sendiri. Mereka yang usianya lanjut tidak diperkenankan untuk beribadat di gereja. Nah, reaksinya macam-macam. Di antara mereka ada yang merasa diri sebagai tokoh, entah tokoh pendiri gereja, entah dulu tokoh dewan paroki, entah prodiakon, entah apapun, merasa disingkirkan, merasa tidak terima. Saya ini sudah melakukan banyak hal, kenapa tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja? Tujuannya pertama-tama bukan soal boleh dan tidak boleh, tetapi supaya kita semua bisa
selamat. Mereka yang mengedepankan soal ketokohan mereka lupa bahwa kita harus berkarya pertama-tama demi kemuliaan Tuhan. Tanpa sadar di sana kita mengharapkan imbalan atas apa yang sudah diperbuat selama ini. Maka semestinya ya para tokoh itu bisa memberikan contoh yang baik kepada umat yang lain untuk taat, setia, dan disiplin melaksanakan apa yang menjadi anjuran Bapak Uskup, apa yang menjadi anjuran dari pemerintah sendiri. Maka disinilah ujiannya, supaya ketika kita berkarya, kita terlibat di dalam karya pelayanan dimanapun juga, kita sungguh-sungguh berkarya demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain, demi kerajaan surga itu sendiri. Maka Tuhan pasti akan memberikan upah yang selayaknya bagi kita. Maka Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua sungguh-sungguh bisa terlibat di dalam karya pelayanan dengan ketulusan hati, karena sejatinya Tuhan telah memberikan begitu banyak berkah-Nya kepada kita. Maka ketika kita berkarya, kita memberikan pelayanan, semua kita lakukan sebagai ungkapan syukur dan demi kemuliaan Tuhan sendiri, bukan untuk demi kepentingan diri sendiri. Semoga kita diberkati Tuhan sehingga kita terlibat di dalam karya pelayanan dengan tulus hati demi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.